Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cita, mari kita belajar supaya kita paham dan hidup kita tambah bahagia. Semoga juga Anda sehat. Amin. Oke, kali ini kita akan membahas tentang katalis dan laju reaksi ya. Nanti ada beberapa pemahaman ya yang mungkin perlu diperbaiki karena adanya miskonsepsi, salah konsep ya. Karena di dunia akademis ternyata juga ada miskonsepsi ya, baik itu di kalangan siswa, mahasiswa, bahkan tidak menutup kemungkinan di kalangan guru pun ada miskonsepsi. Sehingga kita harus benar-benar tahu suatu kebenarannya ya. Dengan cara apa? Ya dengan mendalami ilmu tersebut ya. Kalau di S2 ini katalis ini diberikan selama 14 kali pertemuan ya. Oke, silakan cek pemahaman tentang laju reaksi dan katalis. Nah, ini semacam pretest ya. Anda jawab di kertas ya. Anda jawab di kertas, hanya ada 3 pertanyaan. Pertanyaannya cukup mudah ya. Nah, tinggal Anda tulis betul atau salah ya. Misalkan pernyataan pertama, ini katalis ini nanti berhubungan dengan laju reaksi, karena itu saya mulai dengan definisi laju reaksi ya. Laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi reaktan atau bertambahnya konsentrasi produk tiap satuan waktu. Anda tulis di kertas, nomor 1 jawabannya benar atau salah. Yang kedua, semua jenis katalis itu tidak muncul dalam persamaan reaksi. Benar atau salah. Yang ketiga, nah kalau yang ketiga ini banyak komponennya ya. Yaitu ini ya, yang saya tebal-tebal ini terutama. Jadi ada kalanya sebagian benar, ada kalanya semuanya benar. Kalau ada satu saja yang salah, berarti pernyataan itu salah ya. Nomor 3, katalis mempengaruhi laju reaksi dengan mengubah energi aktivasi reaksi tanpa terkonsumsi oleh reaksi dan tanpa bereaksi. Benar atau salah? Kalau pernyataan ini benar semua, maka ditulis benar atau B ya. Kalau ada salah satunya yang salah, maka ditulis salah atau S. Oke, saya beri waktu 2 menit ya. Tadi sudah saya bacakan, dengan saya bacakan tadi sudah 6 menit. Silakan dijawab. Oke, sudah dijawab teman-teman? Sudah, Bapak. Oke, sudah. Alhamdulillah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi reaktan atau bertambahnya konsentrasi produk tiap satuan waktu. Benar atau salah? Silakan. Ada yang berpendapat? Benar, Bapak. Nah, kenapa, Adit? Definisi itu Anda dapatkan dari mana? Dengan cara apa? Misalkan demikian. Anda dapatkan secara deduktif, baca, atau melalui praktikum, atau dari hasil bacaan Anda pernah melakukan praktikum berkaitan dengan laju reaksi, sehingga ilmu yang Anda dapatkan melalui bacaan itu benar-benar telah Anda buktikan melalui praktikum. Anda dapatkan melalui apa definisi itu? Dari membaca, Pak. Oh, dari membaca ya. Oke, kita coba cek ya. Beberapa reaksi itu berjalan sempurna, artinya sudah mencapai suatu kesetimbangan itu dalam hitungan detik. Bahkan ada reaksi itu sampai tahunan ya, bertahun-tahun. Reaksi di gambar ini ya, ini berlangsung sampai selesai ya, sampai terjadi kesetimbangan itu kurang dari 1 menit ya. Nah, ini reaksi awalnya ini misalkan ini berwarna kuning ya,
suatu larutan yang berwarna kuning. Nah, ini nanti ketika reaksinya sudah mencapai suatu kesetimbangan, ini ini ada perubahan warna menjadi biru, ya. Nah, dalam waktu hanya 34 detik. Nah, ini waktunya sangat singkat, ya, nggak sampai 1 menit, ya. Jadi ini ada reaksi formaldehid ditambah dengan ion dari hidrogen sulfit menjadi suatu senyawa ini, ya. Ketika ion hidrogen sulfit ini ditambahkan, ini ion hidrogen sulfit ini, ya, ditambahkan kepada formaldehid, larutan ini menjadi kurang asam, ya. Nah, yang awalnya ini kurang asam, kemudian berubah menjadi basa, ya. Indikator bromotimol biru ini digunakan sebagai penanda perubahan, ya, dari asam, ya, menjadi basa, ya, dengan berubahnya warna dari kuning menjadi biru. Oke, ada juga reaksi-reaksi cepat lainnya. Ini kan reaksinya sangat cepat, ya, tidak sampai 1 detik, ya, nggak sampai 1 menit, hanya 34 detik. Ada lagi yang cepat, yaitu reaksi antara natrium dengan gas klor, ya. Natrium ini suatu logam yang mudah diiris. Nah, ini ketika dimasukkan ke dalam gas klor, tentunya nanti diberi energi misalkan dari pemanasan, ya. Dipanaskan natriumnya lalu dimasukkan ke dalam gas klor ini supaya lebih cepat reaksinya, ya. Sehingga elektron-elektron di natrium ini bisa lepas. Nah, ketika lepas diterima oleh gas klor. Nah, reaksinya ini sangat cepat, ya. Sehingga terjadi reaksi seperti ini. Ada juga reaksi yang sangat lama. Oke, misalkan perkaratan, ya. Perkaratan logam, besi misalkan demikian. Lebih lama lagi ada, ya, perkaratan logam-logam mulia, itu sangat lama, ya. Nah, ini perkaratan besi aja sudah lama, apalagi logam-logam yang inert, ya, yang sulit bereaksi. Nah, ini sangat lama. Oke, misalkan ada suatu reaktan A menjadi B, ya. Seiring dengan berubahnya waktu, konsentrasi dari zat A ini saya tandakan yang berwarna hijau. Di awal ini kebanyakan A semua, ya. Lalu ketika terjadi suatu reaksi, ini menjadi B, ya. Nah, kalau ini A dan B ini adalah suatu molekul, ya, maka terjadi perubahan demikian. Seiring dengan bertambahnya waktu, A-nya kira-kira makin bertambah atau makin berkurang, teman-teman? Konsentrasi A-nya. Anda lihat, ini. Makin berkurang. Makin berkurang. Sedangkan B-nya seiring dengan bertambahnya waktu makin bertambah, Pak. Bertambah, pinter. Ya. Nah, ini memang secara mikroskopis gambaran yang ada di sini ini, ya. Nah, tapi kan reaksi juga bisa kita lihat secara makroskopis. Kalau ini ini lebih ke dunia simbol. Ini digambarkan dengan simbol-simbol bulat-bulat seperti ini, ya. Bulat hitam, bulat merah. Secara makroskopis, misalkan suatu reaksi itu, ya, ada yang bisa dilihat dengan menghasilkan gas, misalkan demikian, ya. Atau seperti tadi, ini diberi indikator sehingga terjadi perubahan warna. Itu juga bisa diketahui perubahannya. Ya, itu secara makroskopis. Dari sini kita bisa mendefinisikan, ya, apa arti laju reaksi, ya. Karena tadi A itu makin berkurang dan B itu makin bertambah, maka diagramnya adalah sebagai berikut, ya. Nah, ini yang A makin berkurang, B makin bertambah dari segi jumlah molekulnya. Nanti jumlah molekul ini bisa dihubungkan dengan konsentrasi, ya, melalui rumus yang ada hubungannya antara jumlah molekul dengan konsentrasi. Lalu laju reaksi atau rate of reaction,
Nah, ini lebih tepatnya itu pakai kata rate ya, karena rate dengan velocity, laju dengan kecepatan ini beda ya. Ada yang mempunyai arah dan ada yang tidak mempunyai arah, sehingga ini yang paling tepat menggunakan kata rate of reaction ya. Jadi laju reaksi, bukan kecepatan reaksi ya. Laju reaksi adalah berubahnya konsentrasi B. Nah, karena B ini bertambah, maka ini bertambahnya konsentrasi B tiap satuan waktu. Atau bisa juga ditulis ya, berkurangnya konsentrasi A tiap satuan waktu. Oke, jadi dari dua rumus ini kita dapat mendefinisikan suatu laju reaksi. Nah, berarti pernyataannya benar ya. Laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi reaktan, yang A kalau di sini disimbolkan dengan A, atau bertambahnya konsentrasi produk tiap satuan waktu. Oke, jadi satuan laju reaksi, kalau dari rumus ini kira-kira apa satuan laju reaksi, teman-teman? Biasanya ini pakai konsentrasi untuk reaksi-reaksi yang dalam bentuk cairan ya. Kalau reaksinya itu dalam bentuk gas ya, itu biasanya menggunakan tekanan ya. Kira-kira satuan laju reaksi apa? Molar per sekon, Pak. Pinter ya, molar per sekon ya, atau molar per detik. Contoh soal ya, contoh soal. Hitunglah laju rata-rata dari dekomposisi natrium pentaoksida ini ya, yaitu dengan reaksi sebagai berikut. Ini reaksinya teman-teman. Selama interval waktu dari 600 sekon sampai dengan 1200 sekon, ini dihasilkan data sebagai berikut ya. Dengan menggunakan rumus tadi ya, Anda bisa mencari laju reaksi ya. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah laju reaksi dari N2O5, berarti rumus lajunya apa teman-teman? N2O5 sebagai apa? Produk ataukah reaktan? Reaktan, Bapak. Berarti rumusnya apa? Rumusnya berarti minus reaktan per satuan per delta T. Oke, minus delta konsentrasi N2O5 dibagi dengan delta T atau perubahan waktu ya. Tinggal dikurangi aja ya. Ini dikurangi ini ya. Nah, jadi konsentrasi akhir namanya perubahan ya. Berarti akhir dikurangi dengan awal, begitupun dengan waktu ya. Akhir dikurangi dengan awal. Hasilnya adalah sebagai berikut ya. Tadi sudah benar minus, ini dikurangi minus ketemu dengan minus, nanti hasilnya positif. Jadi laju reaksi itu nilainya positif ya. Kenapa ini diberi minus? Nah, ini karena ini adalah reaktan, dia konsentrasinya berkurang. Nah, ini berkurang ya dari akhir, ya akhirnya itu lebih sedikit daripada awalnya. Nah, sehingga di sini diberi tanda minus. Oke, cek pemahaman yang kedua. Semua jenis katalis tidak muncul di dalam persamaan reaksi. Benar atau salah? Benar, Pak. Benar. Kenapa benar? Karena biasanya katalis itu kadang ada yang ditulis, kadang ada yang hanya dicantumkan di atas panahnya itu, Pak. Panah arah dari reaktan ke produk. Oh, ditulis di atas panah ya. Misalkan kalau ditulis di atas panah itu dianggap tidak ditulis, maka pernyataan ini benar apa salah? Salah. Salah ya. Menurut Ervina salah. Menurut Adit? Benar, Bapak. Karena katalis itu tidak ikut ketulis di dalam suatu reaksi karena akan mempengaruhi kesetimbangan kalau jika ditulis. Tidak ikut di dalam reaksi kalau di dalam reaksi mempengaruhi kesetimbangan ya. Oke, nanti berkaitan dengan termodinamika insya Allah minggu depan ya, hubungan katalis dengan termodinamika ya, kesetimbangan ataupun yang lain ya.
Oke, persamaan reaksi untuk overall reaction. Jadi reaksi itu, persamaan reaksi itu ada dua ya, dua jenis, overall reaction atau reaksi keseluruhan dan mechanism reaction atau reaksi bertahap ya, atau mekanisme reaksi ya. Untuk reaksi penguraian H2O2 hidrogen peroksida, reaksinya adalah sebagai berikut ya. Nah, ini penguraian hidrogen peroksida. Nah, ini kalau misalkan ini tidak pakai katalis, ditulis demikian ya. Nah, ketika pakai katalis pun, kalau overall reaction itu ditulis demikian. Berarti di dalam overall reaction itu tidak ditulis katalisnya ya. Untuk ini nanti ada khusus ya untuk reaksi-reaksi yang bukan autokatalis. Jadi katalis itu tidak muncul di dalam persamaan overall reaction karena, nah ini alasan yang tepat ya, karena katalis bukanlah reaktan ya, bukan reaktan katalis, dan juga bukan produk. Secara umum katalis itu bukan reaktan dan bukan produk. Hal ini berlaku secara umum ya, kecuali ya ini ya ada penekanan di sini, kecuali pada kasus reaksi autokatalis ya. Apa itu autokatalis? Yaitu produk reaksi yang dapat mempercepat reaksi, sehingga ini disebut autokatalis. Jadi kalau ada suatu reaksi yang dihasilkan suatu produk yang bisa mempercepat reaksi, maka zat tersebut, ya ini saya beri lambang ya, saya highlight dengan kuning ini adalah autokatalis ya. Di dalam reaksi ini adalah katalisnya yang berwarna kuning, dia bersifat autokatalis. Kalau pada penelitian Anda reaksi transesterifikasi minyak dengan etanol kira-kira terbentuk autokatalis atau Anda tambahkan katalis? Ditambahkan, Pak. Ditambahkan katalis ya. Apakah terbentuk autokatalis dalam reaksi transesterification? Terbentuk autokatalis atau tidak? Pada reaksi transesterifikasi minyak dengan alkohol? Nah, nanti Anda bisa pelajari lebih dalam lagi sehingga bisa tahu ya. Terbentuk, Pak. Terbentuk katalis apa kalau terbentuk? Kalau terbentuk berarti ketika reaksi itu sudah berjalan ya, langsung cepat dia, bisa cepat ya, tanpa adanya katalis tambahan dia reaksinya bisa cepat. Apakah demikian? Nah, saran saya kalau Anda mau melakukan penelitian bisa pra-penelitian sehingga bisa tahu ya. Nah, bisa tahu. Oke, kita lanjutkan ya. Reaksi keseluruhan dan mekanisme reaksi ya. Nah, contoh reaksi keseluruhan, saya masih ambil contoh reaksi ini ya, hidrogen peroksida. Oke, mekanisme reaksi dari overall reaksi ini ya adalah sebagai berikut ya. Hidrogen peroksida, nah ini dengan suatu katalis ya, Br-. Nah, ini menjadi Br2 dan 2H2O ya. Ini ada dua tahap reaksi. Inilah yang disebut dengan mekanisme reaksi atau reaksi elementer ya, ada dua reaksi elementer. Ini tahapan reaksi. Ini katalis di dalam mekanisme reaksi itu muncul, nah, ditulis ya. Ini Br-, ini ditulis, tapi nanti pada bagian akhir, ini pada tahap kedua, ini juga muncul ya. Nah, ditulis secara langsung, ini secara langsung maupun tidak langsung dalam persamaan laju reaksi. Dalam hukum laju reaksi, ini ada hukum laju reaksi yang misalkan katalisnya itu juga berpengaruh atau ditulis. Ini contoh gambar ini ya, hidrogen peroksida ditambah dengan katalis yaitu NaBr. Nah, ini kalau gambar ini NaBr-nya ini jumlahnya banyak, yang betul ini sedikit ya. Ini mungkin ditambah banyak supaya kelihatan ketika difoto ini ya. Ketika ditambahkan NaBr, ini terbentuk
gas oksigen ya. Ini salah satu produknya yaitu di sini. Ini gas oksigen. Kalau pada mekanisme reaksi ini terbentuk pada tahap kedua. Nah, terbentuk gas oksigen secara dengan cepat ya. Nah, ketika Br- itu terbentuk ya. Nah, kan tadi kan NaCl. NaCl ketika larut di dalam air, airnya dari mana? Dari H2O2 ini ya. Ini H2O2 aqueous, berarti H2O2 yang berada dalam air. Jadi H2O2 terkatalisis ya, sehingga terdekomposisi menjadi H2O dan O2 dengan waktu yang lebih cepat. Ini Br-nya nanti menjadi Br2 yang berwarna orange. Oke, cek pemahaman tentang katalis berikutnya. Nah, sebelumnya berarti jawabannya apa? Yang pemahaman yang kedua, apa semua katalis ikut tulis dalam persamaan reaksi, benar apa salah berarti? Setelah Anda dapat penjelasan tadi, semua katalis ditulis dalam persamaan reaksi, benar atau salah? Salah, Bapak. Tidak ditulis, maksudnya tidak ditulis pada overall reaction yang bukan reaksi autokatalis. Kalau reaksinya autokatalis, itu katalis ya ditulis karena katalisnya ini berupa produk dari suatu reaksi. Kalau dalam mekanisme reaksi itu ditulis. Jadi pernyataan yang kedua, cek pemahaman yang kedua tadi salah ya. Sekarang cek pemahaman yang ketiga. Katalis mempengaruhi laju reaksi dengan mengubah energi aktivasi reaksi tanpa terkonsumsi ya, tanpa terkonsumsi oleh reaksi dan tanpa bereaksi. Benar atau salah? Silakan. Dan kenapa? Ragu-ragu sih, Bapak. Ada poin yang benar, ada poin yang salah. Mana yang benar, mana yang salah? Yang benar itu mengubah energi itu, Pak. Mengubah tanpa energi bereaksi itu benar. tanpa bereaksi benar. Mengubah energi aktivasi Ya. benar atau salah? Benar, Bapak. Benar, Pak. Yang Tanpa- bingung yang tanpa terkonsumsi, Pak. Benar atau salah? Saya bingung itu, Pak, yang tanpa terkonsumsi. Tanpa terkonsumsi bingung. Tanpa bereaksi benar atau salah? Bereaksi benar. Oh, menurut Adit tanpa bereaksi benar. Yang lain? Benar, Pak. Nah, ini ya, banyak pengajar-pengajar itu atau buku-buku itu ditulis demikian ya. Nah, katalis itu mempercepat reaksi tanpa bereaksi. Nah, tanpa bereaksi salah. Gimana bisa mempercepat reaksi kalau tidak ikut bereaksi? Nah, ini tanpa bereaksi ini salah. Nah, kita coba bahas satu persatu ya. Pengertian dan peranan katalis ya. Misalkan ada reaksi sebagai berikut ya. Ozon ditambah dengan oksigen ya, menghasilkan O2 plus O2. Ini dikatalis dengan menggunakan Cl ya. Supaya mudah saya beri gambaran ini ya. Ini saya ambil dari referensi ini, tapi referensi ini pun kurang tepat menurut saya sehingga saya perbaiki lagi. Saya gambarkan seperti ini ya. Katalis produk atau reaktan itu tidak seperti mobil ya. Tapi seperti ini ya. Jadi ada atom-atom, misalkan ini O3, ini sudah saya gambarkan O3 ditambah dengan O. Nah, ini bisa bereaksi tanpa katalis, ini bisa, tapi energi aktivasinya tinggi ya. Nah, ini ya bisa bereaksi tanpa katalis dan menghasilkan produk. Ini produknya ya. Supaya dia reaksinya lebih cepat, maka dibantu dengan katalis. Nah, ini Cl-nya, ini saya beri gambar biru. Nah, ini jalannya lebih mudah ya. Nah, kalau Anda misalkan lebih milih jalan yang ke atas atau di bawah supaya lebih cepat? Kira-kira logikanya tentu milih terowongan ini yang sudah disediakan oleh katalis ini ya. Jadi katalis ini menyediakan jalan yang lain ya.
jalan yang lain yang energi aktivasinya itu lebih rendah. Nah, jalan yang lain ini yang disebut dengan mekanisme reaksi yang lain ya, daripada tanpa katalis. Jadi katalis ini dapat meningkatkan laju reaksi dengan memberikan jalan lain. Nah, ini ya sudah saya beri gambaran seperti ini, jalan lain yang mempunyai energi aktivasi yang lebih rendah daripada reaksi tanpa katalis. Oke. Gambaran ini untuk mempermudah Anda ya. Jadi analog perjalanan ya melalui suatu bukit tanpa katalis, melalui suatu lorong ya, terowongan ini dengan menggunakan katalis. Jadi jalannya beda ya. Usaha dari mobil ini juga beda. Oke. Jadi analog ini saya kembalikan ke kimia. Nah, seperti ini ya. Jadi bisa tanpa katalis dengan energi aktivasi ini ya. Ini energi aktivasi tanpa katalis ya. Nah, jadi tinggi dia energi aktivasinya. Ketika menggunakan katalis, nah ini ya, dengan menggunakan Cl, ini energi aktivasinya lebih rendah ya. Nah, ini dua puncak ini menunjukkan dua keadaan transisi ya. Nah, seperti itu. Ada yang satu keadaan transisi atau ada yang dua keadaan transisi. Oke, kita bahas hukum laju reaksi, nanti kita hubungkan dengan pengaruh katalis di dalam hukum laju reaksi. Kalau di dalam hukum laju reaksi ini, kira-kira katalis itu masuk di bagian mana, teman-teman? Ini hukum laju reaksi R sama dengan misalkan suatu katalis ini mempunyai hukum laju reaksi K kali konsentrasi A pangkat N kali konsentrasi B pangkat N. M dan N ini ditentukan dari percobaan ya, dari percobaan. Kalau pengertian hukum laju reaksi ya, insya Allah Anda sudah bisa ya. Persamaan yang menyatakan hubungan antara laju reaksi R dengan konsentrasi molar atau tekanan zat yang terlibat dalam reaksi dipangkatkan tingkat reaksi atau pangkat order reaksinya ya. Jadi hukum laju reaksi ini ditentukan berdasarkan percobaan ya. Misalkan ini ada percobaan ini diketahui konsentrasi C4H9Cl pada rentang waktu tertentu. Sehingga ini diplotkan. Nah, kalau kurva seperti ini, kira-kira ini kurva linear atau eksponensial, teman-teman? Kalau Eksponensial ya, Pak. Oke, ini kurva eksponensial ya, bentuknya eksponensial. Nah, eksponensial itu kan pangkat ya, sehingga order reaksi ini dalam bentuk pangkat ya. Nah, nanti pangkat berapa ini harus ditentukan berdasarkan percobaan ya. Dari sini kita dapat ketahui R itu laju reaksi, K konstanta laju reaksi, M dan N ini adalah order ya. M itu order reaksi untuk A, N itu order reaksi untuk B. Kalau total berarti M ditambah dengan N. Ini hukum laju reaksi dan energi aktivasi ya. Jadi energi aktivasi adalah banyaknya energi minimum yang dibutuhkan oleh suatu reaksi agar reaksi dapat berlangsung ya. Jadi dari ini ya, dari titik yang saya tunjuk dengan poin sampai ke sini, ini adalah energi aktivasi tanpa katalis ya, energi aktivasi tanpa katalis. Sedangkan dari sini ya, yang warna hijau ini dari atas ini sampai ke sini, ini adalah energi aktivasi dengan katalis. Nah, dia membentuk dua keadaan transisi. Ini untuk reaksi maju ya, reaksi maju. Untuk reaksi kebalikannya ya, untuk reaksi kebalikannya, jadi dari arah sini sampai sini, ini adalah energi aktivasi tanpa katalis untuk reaksi kebalikan ya. Begitupun dengan ini dari arah sini ya sampai dengan sini, ini energi aktivasi dengan katalis untuk reaksi kebalikannya. Jadi energi minimum
yang dibutuhkan oleh reaksi agar reaksi dapat berlangsung, ini disebut dengan energi aktivasi reaksi. Oke, contohnya di sini ya, ada beberapa energi aktivasi. Ini misalkan hidrogen peroksida tanpa katalis, energi aktivasinya 79, ya. Ya, sehingga besar ya. Ketika diberi dengan katalis dalam bentuk enzim, ini energi aktivasinya turun, ini lebih dari 50% ya, sampai 23. Nah, ini begitupun dengan yang lain ya. Misalkan ini HI tanpa katalis ini 185. Ini dengan menggunakan katalis yang berbeda. Ini misalkan katalis emas 121, katalis platinum ini 59. Nah, dengan platinum ini bisa lebih dari berapa ini? Lebih dari 70% lebih mungkin ya. Dari 185 menjadi 59. Nah, sehingga besar ya. Nah, kalau tadi hukum laju reaksi itu ada tulisan atau huruf K, maka pengaruh dari katalis ini ya terletak pada K-nya ini ya. Karena K ini adalah ln A dikurangi energi aktivasi dibagi dengan R kali T ya. Atau dibuat pernyataan yang lain, K sama dengan A kali E pangkat min energi aktivasi per RT. Di mana K di sini adalah laju konstanta laju, A ini adalah faktor frekuensi, nanti dari segi tumbukan, banyaknya tumbukan, R ini konstanta gas ya. Lalu T temperatur dan EA ini adalah energi aktivasinya. Seberapa besar katalis dapat mempercepat reaksi? Kalau tadi di diagram tadi itu bisa lebih dari 2 kali, ada yang lebih dari 3 kali, bahkan bisa sampai jutaan kali lipat. Nah, keren banget ini ya, bisa sampai jutaan kali lipat. Oke, ilustrasinya adalah sebagai berikut. Reaksi hidrogenasi etilena menjadi etana. Nah, ini C2H4 ditambah 2A ditambah hidrogen menjadi etana ya, yang dikatalis oleh katalis CuMg atau katalis CuO-MgO. Ini berdasarkan penelitian sekali lagi ya, berkaitan dengan katalis seberapa cepat dan sebagainya, ini berdasarkan hasil penelitian ya. Diketahui bahwa kecepatan reaksi tersebut di atas, nah, kecepatan reaksi ini dinyatakan dalam persamaan kinetika berorde 1 ya. Nah, ini ordenya 1 karena tekanan dari H2 ini pangkatnya ini 1 ya. Nah, baik dengan katalis ataupun tanpa katalis ini tidak mempengaruhi tingkat reaksinya. Yang dipengaruhi ini adalah K ya, konstanta laju reaksi. Nah, ini ditulis demikian ya. Nah, berarti ini energi aktivasinya tanpa katalis ini 43.000 ya. Tapi kan ini eksponensial ini. Ini eksponensial, ingat, ini adalah eksponensial. Kalau dengan katalis ini 13.000. Nah, ini eksponensial ya. Dengan membandingkan kecepatan reaksi tanpa dan dengan katalis dengan menggunakan katalis CuO-MgO pada suhu 600 Kelvin, diperoleh perbandingannya 1:1,44 kali 10 pangkat 11. Jadi dari sini kita dapat mengambil kesimpulan katalis itu mampu meningkatkan kecepatan reaksi ya hingga 10 pangkat 11 kali lipat. Wah, ini berapa ini? Kalau juta aja 10 pangkat 6 ini ya. Nah, ini lebih dari 1 juta ya. Miliar aja itu 10 pangkat 9. Nah, ini lebih. Jadi katalis ini sangat berguna untuk mempercepat laju reaksi. Oke, untuk sementara informasi tentang katalis cukup demikian. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan atau diskusi ke depan ya.